Bismillahirrahmanirrahim. Lamma ji'a Sulaiman bi arsi Balqis qabla qudumiha amara bihi aywayyara ba'du sifatihi liyahtabira ma'rifataha wa sabatiha inda ru'yatihi. Saampone pada teng Sulaiman de Nabi Sulaiman alaihi salam panapa bi arsyiha panapa arasah kata Balqis qabla qudumiha sebelum datangnya Balqis amara bihi maka merintah Sulaiman bihi maring arsyiha yuwayyarah dirobah ba'du sifatihi panapa sebagian sifat-sifat arsy liyahtabirah untuk menguji pasir Sulaiman ma'rifataha pengetahuan Balqis wasabatiha ban keteguhan Balqis indaruyatihi nalaikana ngatela aras hal tuqaddimu ala annaha arsuha panapa merhatiakih Balqis ala annahu atas saungkuna arsi arsuha panika arsa Balqis au annahu laisa bi arsiha atau saungkuna arsi Balqis laisa panika tanda panapa arsin bi arsiha panika merupakan arsa Balqis. Pagi ini akan menjelaskan sesungguhnya yang sekarang sedang rame-rame tentang tabarruk tawassul di kuburan. Ada sebagian yang mengatakan bahwa tawassul dan tabarruk ke ahli kubur bukan ibadah, maka boleh-boleh saja. Bahkan ada sebagian yang mengatakan seperti tahlilan, paket tahlilan 7 hari, paket tahlilan tahlil kematian 7 hari atau 3 hari, itu bagian bukan dari usuliyah agama tapi furu'iyah yang terjadi ikhtilaf ikhwah. Jangan dikaitkan dengan akidah. Ini kesalahan yang umum, kesalahan pemahaman yang umum bagi orang-orang yang belajar agama. Metodenya terbalik dari ajaran Nabi, dari metode yang dipraktekkan Nabi kepada sahabat, yaitu belajar agama dari kitab-kitab. Kitab-kitab itu merupakan campuran. Kadang-kadang kitab itu sendiri tidak berdalil wahyu, yang dikenal dengan kitab kuning. Padahal yang namanya ibadah kapanpun dimanapun itu pokok dari agama. Bahkan diciptakannya manusia tujuan pokok liya'buduni, yakni supaya ibadah dengan bertauhid kepada Allah. Karena ibadah tidak mungkin terwujud kecuali lahir dari akidah, dari keyakinan, maka orang sering mengatakan akidah ini yang harus yang menjadi perhatian dalam tauhid itu akidah. Karena tidak mungkin ada ibadah kecuali dilahirkan dari akidah atau keyakinan.
Ini kesalahan yang fatal sebenarnya, sehingga mereka banyak yang terjerumus dalam kesyirikan, syirik akbar, yaitu tawassul dan tabarruk di kuburan orang-orang soleh. Bahkan Nabi pun tidak boleh ditawassuli di kuburannya. Ini manhaj Nabi, manhajun nubuwah atau manhaj salaf. Karena agama Islam berasal dari atas, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita belajar agama Islam dari atas ke bawah, bukan terbalik dari bawah ke atas. Jadi tauhid lebih dulu dipelajari, kenalkan Allah, kemudian ilmu yang datang dari Allah. Ini tahap kedua, ilmu yang datang dari Allah. Nah, kebanyakan kita sudah mencukupkan diri dengan kitab-kitab, maka nyaris umat Islam banyak kehilangan kehilangan ukuran dalam beragama, kehilangan banyak hadis-hadis, tidak mengenal hadis ini, larangan Nabi, perintah Nabi. Maka banyak terjadi Nabi tidak dipakai, Rasul tidak dipakai, langsung ke ulama. Kalau sahabat dulu belajar agama, yang sering saya sampaikan, kata salah seorang sahabat, Jundub bin Abdillah, ta'allamnal imanah qabla an nata'allamal Qur'an. Kami di zaman Nabi dulu belajar iman, artinya tauhid, kenal kepada Allah dulu. Summa ta'allamnal Qur'an, baru kemudian mempelajari kandungan Al-Quran. Ini ilmu yang langsung datang dari Allah, sedangkan hadisnya sudah masih merupakan sosok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan, amalannya dan persetujuannya. Baru andaikan kita belajar kitab-kitab setelah punya ukuran dalam beragama, yaitu manhaj dan tauhid, belajar kitab-kitab. Ibadah adalah satu-satunya pintu untuk menukar tenaga dan harta dengan pahala kepada Allah. Satu-satunya. Kalau ibadah kita gagal, apa yang kita harapkan di akhirat? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah yang membeli dari orang-orang beriman tenaga dan hartanya dibeli dengan pahala yang ditukar surga. Jadi memahami ibadah harus dipahami dalam koridor tauhidiyah, yakni untuk memahami ibadah harus memperhatikan dan menjaga keesaan Allah, baik dalam iman rububiyah, la rabba illallah, dan iman uluhiyah, la ilaha illallah. Ini baru bertauhid. Tidak ada Tuhan pencipta, penguasa, seterusnya kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ibadah merupakan proses memenuhi tuntutan akidah. Apa akidah? Adalah suatu keyakinan yang di dalamnya terkandung janji atau ancaman hak Allah, janji pahala, janji rizki, janji nasib, semua itu hak Allah. Kalau kita menyimpan keyakinan di dalamnya ada janji atau ancaman hak Allah,
maka itu namanya akidah. Kita harus fanatik, sumber akidahnya harus datang dari Allah, yaitu dari wahyu Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi ibadah proses memenuhi tuntutan, karena di dalam ada janji atau ancaman, kemudian orang mau menaati. Proses menaati akidah itulah yang disebut dengan ibadah, yang mengandung instrumen atau unsur 3 macam berikut. Ini ciri dari ibadah umum. Nanti bisa dianalogikan, dikiaskan. Tabarruk apa termasuk ibadah? Tawassul apa termasuk ibadah? Di sini ukurannya. Di dalam ibadah itu terkandung 3 macam unsur. 1, keyakinan. Disinilah kewajiban kita fanatik kepada ilmu yang datang dari Allah. Karena kalau ilmu bukan datang dari Allah, janji dan ancaman dalam akidah itu berarti kedustaan. Allah tidak pernah berjanji, Allah tidak pernah mengancam, lalu kita yakini karena tidak punya dalil dari wahyu, berarti ini ngawur, ibadahnya ngawur. Ini banyak terjadi di masyarakat ya. 1, ada keyakinan sebagai dasar, maka fanatiknya kepada agama ilmu yang datang dari Allah, karena ilmu ini akan memberi pemahaman itu kalau dicerna, dipahami, kemudian mengkristal menjadi keyakinan inilah kalau sebagai akidah pasti ya, orang ingin menaati maka melahirkan ibadah. Kalau ilmu ini khusus agama konteksnya, ilmu yang kita serap bukan datang dari wahyu, akidahnya jelas bukan syariat, maka akan melahirkan ibadah bid'ah agama. Karena agama murni datang dari Allah, bukan dari produk manusia. Jadi di dalam ibadah ada keyakinan, terus kemudian mengandung harapan kepada yang diibadahi. Ini sebagai motif dari ibadah. Tidak mungkin orang ibadah kalau tidak punya harapan. Harapan itu karena ada keyakinan sebelumnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada ketaatan, merendahkan diri dan pengagungan kepada yang diibadahi. Pengagungan, maka ibadah mutlak milik Allah. Tidak boleh taat, tidak boleh harap dalam ibadah kecuali hanya kepada Allah, karena yang berhak diibadahi hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi, artinya yang berhak diharap dan ditaati dalam ibadah hanya Allah. Maka sesungguhnya ya, tawassul dan tabarruk tidak lain adalah ta'abbud, ibadah. Tidak ada tawassul, karena tawassul biasanya di dalam doa itu inti dari ibadah. Tabarruk juga merendahkan diri kepada yang dimintai tabarruk. Ini hanya hak Allah yang bisa dilakukan oleh hamba. Nanti lebih jelas. Tawassul ya, coba tawassul, tabarruk hampir sama. Ya ayyuhalladzina amanu-taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Coba lihat di semua kitab tafsir, maka semua artinya wasilah itu bukan perantara, tapi al-qurbatuh. Wabtagu ilaihil wasilah, nyari ya sampean saja ilaihi maring Allah al-wasilah de ceuleun nyemak wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-Maidah 35. Artinya wasilah bukan perantara. Yang penting ini, para santri jangan mengartikan wasilah, walaupun di Komos ada wasilah itu artinya perantara, tapi khusus ibadah tidak boleh diartikan perantara.
Sebab kalau diartikan perantara, ini bisa fatal akibatnya kalau yang dibuat perantara adalah makhluk hidup, karena harapan bisa bercabang. Jadi wasilah allati yatawassalu biha ila tahsilil maqsud, ya, yang dibuat jalan untuk maksud tadi kan mengharap kepada Allah. Maka wabtawu ilaihil wasilah, ya, semua ulama tafsir sepakat maknanya taqarrubu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Nyemma sampean setuju, lakukan pendekatan kalian semua dengan mentaati Allah dan mengamalkan amalan yang membuat Allah ridho, amalan yang diridhoi oleh Allah. Tidak ada lain kecuali amalan syariat. Qalahu haula'il a'immah, mengatakan itu semua ulama, la khilafa bainal mufassirin fihi, tidak ada khilaf di antara ulama ahli tafsir, termasuk Ibnu Katsir, Wasuddi, Ibnu Zaidin. Maka pendekatan kepada Allah yaitu ketika manusia merendahkan diri di hadapan Allah. Ini wasilah. Itu tidak boleh dilakukan oleh seorang beriman kecuali hanya kepada Allah. Menghinakan diri di hadapan Allah. Maka kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat hamba kepada Tuhannya yaitu dalam posisi sujud. Kepala yang harusnya di atas sekarang sejajar dengan kaki ketika bersujud di hadapan Allah. Ini paling dekatnya hamba karena menghinakan diri di hadapan Tuhannya. Fa'aksiru doa, diperbanyak doa di dalam sujud itu. Saya ringkas tawassul yang disyariatkan kurang lebih ada 4 macam. Pertama, tawassul bil asma'il husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, ya. Jadi ada tawassul masyru', ada tawassul mamnu'. Yang diperintah disyariatkan, ada yang juga dilarang. 2 macam, ya. Yang disyariatkan ada 4. Tawassul dengan asma, berdoa kepada Allah menyebut nama-nama Allah, ya Rahman ya Rahim irhamna, ya Ghaffar ya Rahim ighfirna, seperti itu tawassul. Terus tawassul bil iman, contohnya seperti Ali Imran 193, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Ya Allah Tuhan kami mendengar panggilan yang memanggil untuk beriman. An aminu, silahkan kalian beriman semua, birabbikum, dengan Tuhan kalian, fa'amanna, lalu kami beriman. Ini ditunjukkan kepada Allah keimanan kami. Oleh karena itu, faghfir lana, Rabbana faghfir lana dzunubana. Jadi mengutarakan iman lebih dulu kepada Allah, kemudian minta. Ini namanya wasilah dengan iman. Faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Ya. Yang ketiga itu tawassul, pendekatan kepada Allah dengan doa orang lain yang masih hidup. Orang lain yang masih hidup minta didoakan kepada kiai, kepada ustadz, kepada orang soleh, lebih-lebih dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ada orang buta datang kepada Rasulullah untuk didoakan. Ini banyak yang dipahami salah. Dikiranya berdoa kepada Allah dengan apa? Dengan wasilah adat Nabi. Ini salah ya.
Coba kanca kita kok keliru deh. Jadi doa orang buta kepada Allah di hadapan Nabi, bukan Nabi diajukan kepada Allah, tapi minta didoakan. Hadisnya an Utsman bin Hunayf anna rajulan dhariral basar atan nabiyya. Dari Utsman bin Hunayf seangkuna orang laki setunanitra. Ini datang kepada Nabi faqala Allah ayu afiyani. Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah untuk kesembuhan mata saya. Qala Nabi menjawab, in syi'ta da'awtu laka. Mun sampean gelem bi kule tu'akina. Wa in syi'ta akhirta dalik fa khairun. Mun sampean gelem bi kule tidak didoakan, itu lebih baik. Tetap dalam kondisi buta. Lebih baik justru. Yang Rasulullah faqalah, orang tadi selalu terus mendesak hendak doakan Rasulullah kepada Allah agar mata saya bisa melihat, ya, karena sangat menderita orang tidak bisa melihat tapi mendengar suara orang lain, tetapi jaminan ke surga. Kemudian oleh Nabi fa'amarahu ayatawaddo'a fayuhsina wudu'ahu. Kemudian Nabi memerintah orang buta tadi agar mengambil air wudhu dan menyempurnakan wudhunya. Wa yusolli, ini namanya wasilah, pendekatan kepada Allah dengan wudhu dan sholat 2 rakaat. Wa yad'u bihadza du'a, lalu berdoa orang buta tadi dengan doa yang diberikan oleh Nabi. Coba lihat doanya, nah, inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabika Muhammadin nabi rahmah. Ya Allah, ini berdoa kepada Allah, inni sa'ungkuna kaulah as'aluka, panika minta kaulah, saya minta kepada engkau ya Allah, dan saya sedang menghadap kepada Allah, kepada engkau ya Allah, binabika, dengan nabimu yang namanya Muhammad nabi rahmah. Ini doa kepada Allah, mengutarakan bahwa saya menghadap kepada engkau bersama dengan nabi juga menghadap kepada engkau. Maka untuk memastikan nabi juga berdoa, maka kemudian dipanggil nama nabi, ya Muhammad. Beda kan, ini fi'il mudhari tadi, as'aluka wa tawajjahu ilaika, saya minta kepada engkau dan saya sedang menghadap engkau dengan nabimu nabi rahmah. Lalu penggalan yang kedua, nabi dipanggil, bukan berdoa. Yang kedua ini nabi ditegaskan untuk memastikan bahwa nabi juga berdoa, ya Muhammad, gini, bukan doa ya Muhammad inni tawajjahtu fi'il madhi, untuk memastikan ya Muhammad inni sa'angkuna kaulah tawajjahtu, panikah sudah menghadap kaulah bika, dengan engkau ya Muhammad, ila rabbi, maring Tuhan kami. Kan bukan doa. Ini minta ketegasan, kepastian bahwa nabi juga mendoakan. Ila rabbi, maring Tuhanku, fi hajati, dalam kebutuhanku, hadihi, ditubdoli, supaya kebutuhan tadi dipenuhi, li, untuk aku. Lalu diteruskan doa kepada Allah lagi, penggalan yang ketiga, Allahumma syaffi'hu fiyya. Ini nabi didoakan oleh orang buta tadi, ya Allah, syaffi'hu, berikanlah hak syafaat kepada nabi, fiyya, dalam kesembuhanku. Sama sekali tidak ada di sini nabi diutarakan kepada Allah. Sebab kalau nabi, jasad nabi, ya, adat nabi diutarakan kepada Allah, berarti Allah diserupakan dengan makhluk, bisa diiming-imingi dengan benda. Maha suci Allah. Di dalam ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum rasul lawajadullah tawwabar rahima.
Di ayat lain, kalau orang yang sedang berdosa kepada diri mereka datang kepada engkau Muhammad, lalu mereka minta istighfar, membaca istighfar kepada Allah, dibantu dengan istighfar Nabi, lawajadullaha tawwabur rahima, niscaya mereka akan menemukan Allah menerima taubat mereka. Artinya doa dibantu oleh doa Nabi. Ini yang dipakai oleh orang buta tadi. Jadi doa ini dipenggal jadi 3. Yang pertama berdoa kepada Allah memakai fi'il mudhari. Yang kedua mengutarakan untuk memastikan ketegasan, kepastian bahwa Nabi juga berdoa memakai fi'il madhi. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika. Ini saya sudah menghadap kepada Tuhan dengan engkau Muhammad, ila rabbi fi hajati. Disangkanya ini iming-iming kepada Allah. Yang keempat, tawassul yang dibolehkan dalam syariat, tawassul dengan amal. Berdoa, lalu di dalam doa itu diutarakan amalnya sendiri, bukan amal orang lain. Maka jangan bertawassul dengan bijahi Sayyidina, bijahi Sayyidina Muhammad, bijahi Abi Bakr. Itu Allah diserupakan dengan makhluk, iming-iming benda, adat makhluk diutarakan kepada Allah yang tidak terkait sama sekali dengan yang berdoa. Orang lain kok diutarakan ke Allah. Pencipta Abu Bakar, pencipta Nabi Muhammad itu siapa? Kan milik Allah. Kenapa diutarakan kepada Allah? Yang boleh diutarakan dalam wasilah adalah iman sendiri, amal sendiri, itu. Maka yang keempat ini dengan amal soleh seperti yang dilakukan oleh 3 orang yang tertutup di mulut gua dengan batu besar. Di dalam hadis Bukhari Muslim, bainama salah satu nafarin yamsuna akhadahumul matur. Di saat 3 orang berjalan, kemudian datanglah kepada mereka hujan. Fa'awu ila warin fi jabalin. Kemudian mereka berlindung masuk ke dalam gua di gunung. Fanhatot ala fami warihim sokhratun minal jabal. Kemudian longsorlah batu besar menutup mulut gua. Tertutuplah 3 orang tadi di dalam gua, yang secara akal tidak mungkin bisa keluar kecuali mati pelan-pelan. Disinilah terjadi inisiatif dari ketiga orang itu. Kalau demikian, ini tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah. Ayo minta kepada Allah, utarakan amal kita masing-masing. Diutarakanlah amal-amalnya. Saya tidak akan membacanya karena pernah disampaikan. Itu kemudian mengutarakan, ya Allah, saya minta agar pintu gua yang tertutup dengan batu besar dibuka. Saya pernah beramal ini. Satunya, saya punya orang tua, saya berbakti kepada orang tua karena ikhlas. Kalau itu diterima, buka ya Allah. Geser, ternyata batu besar tergeser. Yang kedua, mengutarakan kepada Allah, saya pernah diajak berzina dengan sepupu saya, tapi saya teringat kepada Engkau ya Allah karena takut kepada Allah. Kalau itu ikhlas, amalanku diterima. Dengan ketakutan menghindari zina, diterima. Bukakan ya Allah mulut ini, mulut gua, batu ini geser, ternyata geser juga. Yang terakhir, mengutarakan amanahnya, yaitu punya pegawai. Kemudian pegawai itu bayarannya tidak diambil, lalu dia meninggalkan begitu saja. Lah, bayarannya itu ternyata oleh majikan tadi dibelikan kambing, anak pinak, beranak sampai berkembang biak banyak. Kemudian setelah selang beberapa tahun, orang itu datang menagih, minta bayaran yang dulu ditinggalkan. Ternyata sekarang sudah terwujud ternak begitu banyak. Majikan tadi mempersilahkan, ambil semua, itu memang hak kamu yang aku tinggalkan. Bahkan nyaris tidak percaya koli tadi, tapi dibawa semua karena amanah
Karena Allah itulah, kalau itu ikhlas diterima, ternyata batu besar tadi terbuka dan semua bisa keluar dari batu. Ini diabadikan oleh hadis muttafaq alaih. Ini namanya berdoa mengutarakan iman, amal, asmaul husna, amal sendiri, semua berkaitan dengan dirinya, bukan orang lain. Yang kedua, tabarruk juga tidak jauh berbeda. Kalau saya artikan al-barokah itu adalah kebaikan dan perbaikan. Kebaikan berarti pahala besar, kebaikan pahala besar, perbaikan perubahan kondisi menjadi lebih lama dalam kebaikan dan lebih dekat kepada Allah. Ada at-tabarruk sama dengan tawassul. Kalau tawassul diartikan cara mendekatkan diri, tabarruk tolabul barakah, minta barokah, karena yang bisa memberi barokah hanya Allah. Yang menentukan pahala besar dan perubahan kondisi tidak bisa dilakukan oleh manusia kecuali oleh Allah. Maka di sini saya simpulkan ada dua barokah. Kalau wasilah tadi ada dua, ada yang masru', ada yang nanti dijelaskan yang dilarang. Semua tadi yang dibolehkan ada 4. Tabarruk juga ada 2 macam. Barokah 2 macam. Ini banyak yang menyalahgunakan barokah ini di kalangan umat Islam sendiri karena terpengaruh oleh paham Syiah yang masuk lewat tarekat Sufi. Karena Sufi banyak diakui sebagai tarekat Mu'tabarah, maka paham-paham Syiah secara secara halus bisa masuk ke dalam umat Islam lewat tarekat Sufi. Kalau di dalam Syiah, imamnya itu, kiainya, kalau di Madura kiainya itu dimaksumkan. Apa yang dikatakan oleh mursyid, oleh kiai itu merupakan ilham, datang langsung dari Allah, itu di luar wahyu. Itu namanya maksum, seolah-olah wahyu yang turun. Nah, di kalangan tarekat itu ada seperti itu, hanya tidak diakui sebagai maksum, tapi sikap para murid ahli tarekat seolah-olah memang memaksumkan gurunya itu maksum. Apa yang diperintah oleh gurunya harus selalu diikuti. Itu sesungguhnya bukan dari Islam, karena Islam satu-satunya manusia yang harus diikuti mati-matian, yaitu ditakliti, adalah sosok Muhammad bin Abdullah, Rasul utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak boleh ditakliti, tetapi harus yang bisa itu dimakmumi dengan berdalil wahyu. Tabarruk ini ada 2 macam. Yang pertama, tabarruk khusus dengan manusia yang khusus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu manusia berkah karena punya keistimewaan dari Allah dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Taat kepada Rasul disamakan taat kepada Allah, karena yang dilakukan oleh Rasul tidak lain adalah wahyu dari Allah. Mayuti Rasul faqad ata Allah. Tidak ada manusia lain yang seperti itu. Siapa taat ke Rasul, dia sudah taat ke Allah. Sampai Nabi juga bersabda, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa taat kepadaku, dia benar-benar sudah taat kepada Allah. Maka Rasulullah itu manusia syariat. Di sana Rasulullah, kata sebagian orang, Rasulullah pernah mengambil air tempat berwuduknya umat Islam. Ini dikiaskan tidak boleh nih. Ini sifatnya khususiyah kepada Nabi. Ya, Nabi pernah mengambil
air untuk tabarruk yang biasa dibuat wudhu umat Islam. Ini sama seperti satu, Nabi memilih kuburan Baqi untuk diziarahi di malam-malam. Memilih kuburan Baqi itu perintah dari wahyu Allah, itu khusus kepada Nabi. Yang kedua, solat mayit, solat waib, jenazah waib, Raja Habsyi, itu khusus kepada Nabi. Kenapa khusus? Sebab setelah Nabi tidak dilakukan oleh sahabat. Itu hanya karena Raja Habsyi, Ratu Habsyi itu masuk Islam, kemudian dia tinggal di lingkungan non-muslim. Matinya Nabi mendengar, kemudian disolati di Madinah, sholat waib. Karena di lingkungan non-muslim tidak mungkin disolatkan, itu baru disolatkan oleh Nabi. Yang ketiga, Nabi meletakkan pelapa kurma, papana kurma, isabe dua, isabe neng kuburan kuno oleh Rasulullah. Itu jangan dikiaskan dengan tabur bunga di kuburan, tidak bisa ya, tidak boleh dikiaskan. Nabi mengatakan setelah ditegur oleh sahabat, kenapa Nabi berbuat seperti itu? Ini kedua kuburan ini sedang disiksa. Saya berharap dengan menancapkan pelepah kurma di sini, ini diringankan siksanya oleh Allah. Ini khusus Nabi. Kenapa dikatakan khusus? Pertama, Nabi nerima wahyu. Kalau di kuburan ada yang disiksa, kita tidak bisa. Kalau kita bawa air berarti kita menuduh ahli kubur itu sedang disiksa. Dari mana Anda tahu? Dan tidak ada riwayat dari sahabat setelah Nabi meninggal dunia, ya, orang kedua dari Rasulullah. Kalau Rasulullah itu ya, rambutnya diambil barokah, keringatnya diambil, ludahnya ya diambil barokah, dan Nabi mendiamkan berarti bagian dari syariat. Karena syariat itu perkataan Nabi, amalan Nabi, dan persetujuan Nabi. Itu khusus Nabi. Orang kedua yang dijamin masuk surga yaitu Abu Bakar, ketiga Umar, Utsman, Ali, semuanya oleh sahabat tidak diperlakukan seperti Nabi. Dan tidak ada yang berbuat seperti Nabi tadi di atas, maka itu disebut dengan khususiyah kepada Nabi. Terus karena Nabi punya status 3 macam ya. Nabi sebagai Nabi dan Rasul, utusan Allah statusnya ada 4, sebagai Nabi atau Rasul, utusan Allah. Yang kedua sebagai mubaligh dan da'i. Jadi Rasulullah menerima wahyu dari Allah, keagamannya dikawal oleh wahyu, maka sifatnya maksum. Nabi juga menyampaikan wahyu dan mengajak orang taat kepada Allah. Yang ketiga, Nabi sebagai figur agama, contoh praktek dari agama, ibadah itu harus ikut Nabi. Yang keempat, Nabi kelak di mahsyar di hadapan Allah menjadi saksi ketaatan kita. Ketaatan kita, kelayanan kita terhadap agama Islam, agama dari Rasul, yang disampaikan Rasul, akan diperlihatkan penyaksian Rasul kepada Allah kelak di akhirat. Ini yang kita khawatir kalau yang kita amalkan sekarang bukan dari Nabi. Ini tabarruk yang khusus dari Nabi. Semua benda yang berasal dari Nabi maka bisa diambil barokah, datang dari Allah. Coba, barokah ini hakikatnya dari Allah. Tidak ada manusia bisa memberi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tining salam panika muka tetap atas sampean. Warahmatullah ben rahmat Allah, wabarakatuhu barokahna Allah, barokah dari Allah. Maka kalau tidak ada dalil dari syariat, jangan lakukan ngambil barokah seperti ngusap kuburan, ngusap apa. Mun Nabi lambe kana seperti Abdullah bin Umar ya, sering datang ke suatu tempat yang Nabi pernah singgah di situ.
Bahkan satu saat Abdullah bin Umar pernah kencing di suatu tempat di bawah pohon. Sahabat heran, apa yang dilakukan Abdullah bin Umar? Alasannya kenapa? Dijawab oleh Abdullah bin Umar, saya pernah melihat Nabi kencing di sini. Muwatta. Dan Nabi pernah sholat, sahabat semua melepaskan alas kaki, sandal, dilepas semua. Setelah selesai Nabi tanya, kenapa kalian melepaskan terompah kalian? Kata sahabat, karena Nabi tadi sebagai imam melepaskan alas kakinya. Kata Rasulullah, kalau saya tadi berita dari malaikat Jibril, di bawah kaki saya ini ada kotoran, ada najis, saya buang. Tapi kalian tidak perlu meniru. Ini bukan bagian dari gerakan sholat. Tapi saya katakan ini petunjuk yang kuat bahwa sahabat begitu fanatik ikut Rasulullah. Kalau bisa semua saya ikut Rasul, bukan hanya dalam ibadah. Padahal yang diharuskan kita hanya ibadah. Hanya ibadah yang harus fanatik kepada Rasulullah. Terus tabarruk yang kedua yang bersifat umum, tabarrukun amun ya, yaitu amal lewat yang penting lewat 4 media barokah yang ditetapkan Allah dalam syariatnya. Ya, kita beramal ibadah kepada Allah lewat tempat-tempat yang ditunjukkan di dalam syariat, bahwa Allah menetapkan ini mengandung barokah. 1, birrul walidain, beramal lewat orang tua, berbakti kepada orang tua. Ini barokah dari Allah akan datang kepada engkau yang sering membahagiakan orang tua. Awas nanti pulangnya ini jangan sampai membuat orang tua itu kesusahan. Buatlah orang tua itu bahagia. Ini bagian dari media barokah, sarana barokah dari Allah lewat walidain, ibu bapak. Sejelek apapun ibu bapak, bagi kamu itu jalan barokah dari Allah. Tetapi jangan diikuti perintah jeleknya, jangan diikuti ketidaktaatan orang tua. Naudzubillah, andaikan orang tua kita tidak taat, tapi tetap kita sebagai fala tuti'huma wasabihuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka alla an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau diajak syirik, diajak berdosa, jangan ikut orang tua, tapi tetap baik di dunia dia. Tetap baik di dunia. Siapa orang tua yang dikategorikan sebagai orang tua kita? Man walladaka, orang yang melahirkan kamu. Yang kedua, man allamaka, orang yang mengajarkan kamu, guru kamu. Ini tabarruk dari Allah, datang dari ini. Jangan sakiti hatinya orang yang mengajar kamu. Wa man zawwajaka, orang yang mengawinkan kamu, mertua. Ini tidak batal wudhu kamu dengan orang tua, mertua ya. Ini manusia sarana barokah. Yang kedua, tempat sarana barokah, 3 masjid. Masjid Madinah, Masjid Mekah, Masjid Palestina. Tidak ada masjid yang mubarakah seperti itu. 1 sholat di Masjid Nabawi berpahala 1000 nilainya. Di Mekah 1 kali sholat bisa berpahala 100.000. Di Masjid Palestina, Masjid Aqsa, sholat 1 kali berpahala 500 dibandingkan dengan sholat di tempat lain. Ini namanya barokah yang menentukan Allah, sebab berkaitan dengan pahala itu hak prerogatif Allah. Yang ketiga ya, yang ketiga sarana barokah, waktu mubarakah. Apa itu? Waktu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ya, yang sering disuruh oleh Nabi, cari Lailatul Qadar di tanggal-tanggal ganjil 10 akhir di bulan Ramadan. Ini kalau bisa malam hari kamu beribadah kepada Allah, baca Quran atau sholat tanggal 21, 23,
25, 27, 29 bulan Ramadan, 10 yang akhir. Ini namanya waktu mubarakah atau 10 akhir 10 awal di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, karena di situ ada 4 macam amalan, banyak amalan di situ berangkai ya. Tanggal 9, mulai tanggal 8 orang sudah di situ ada apa ya ukuf di Arafah, ada ibadah haji, ada puasa Arafah, 1 hari bisa mengampuni dosa 2 tahun, dan sholat id, ada kurban asyrik. Tadi 10 hari di bulan Dzulhijjah itu hari yang penuh dengan barokah. Yang terakhir, yang keempat, jenis amalan, yaitu sholat tahajud. Yang terakhir adalah tawassul tabarruk yang dilarang, yaitu tawassul tabarruk, mencari barokah berperantara ahli kubur. Ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, inna min syirarin nas, termasuk orang yang paling buruk, manusia paling buruk adalah man tudrikus sa'ah wa hum ahya, orang yang hidup ketika kiamat datang. Artinya semakin ke depan ini semakin buruk manusia secara umum. Ma min yaumin illa wa ba'dahu syarru minhu, tidak ada hari kecuali disusul oleh hari yang lebih buruk. Ke depan ini manusia semakin tidak taat. Nah, orang yang hidup ketika kiamat datang, orang yang terjelek. Yang kedua, wa man yattakhidul qubur masajid, orang yang beribadah di kuburan. Ini sudah dimulai kejelekan manusia, kata Rasulullah, yang dibiasakan ibadah di kuburan. Ternyata karena ibadah di kuburan itu kebiasaan orang Syiah. Coba kalau tidak percaya, kamu bisa menulis di YouTube nanti ya, tradisi ibadah di kuburan kaum Syiah. Syiah Yahudi ini kerjanya di sana. Umat Islam tidak boleh, bahkan ziarah kubur awalnya dilarang oleh Nabi. Kenapa? Sebab dengan apa? Bahkan Nabi begitu mau wafat masih sempat menyampaikan wasiatnya, nasihat dan wasiat. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi, orang Kristen, karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Apa maksudnya masjid? Masjid tempat ibadah mahdoh, ibadah yang khusus kepada Allah. Kan ada ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang punya dimensi sosial, sedekah, itu kepada manusia, walaupun ibadahnya kepada Allah. Ini enggak, ibadah yang khusus kepada Allah, mahdoh namanya, murni. Apa itu? Sholat, baca Quran, berzikir, dilarang di kuburan itu. Tapi Syiah sudah masuk lewat tarekat. Ya Allah, bahkan kuburan di tembok saja sudah dilarang. Ini sama, coba perhatikan orang-orang dulu yang beribadah lewat berhala masih mengilah, berkilah apa? Ma na'buduhum walladina takhadu min duni awliya, orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah masih berdalih, ma na'buduhum, kami tidak mengibadai ahli kubur ini illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Ini terkenal Az-Zumar 3 ini. Saya tidak ibadah kepada ahli kubur, kepada sunan, kepada pujuk, tapi saya ibadah ke Allah, hanya minta bantuan agar mereka bisa membantu mendekatkan saya kepada Allah. Ini orang kafir yang begitu itu. Maka kata Allah di dalam hadis qudsi, ana auna syuraka anisyirki, saya paling tidak suka digandeng-gandeng. Man amil amalan asyraka fihi ma'i wairi taraktuhu wa syirkahu. Ini sering juga saya sampaikan. Siapa mengamalkan amal peribadatan
lalu menggabungkan selain aku kepada aku di dalam ibadah itu. Artinya Allah diharap, selain Allah juga diharap. Yang demikian itu taraktuhu, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya, syirik akbar. Sekarang di lingkungan kita sudah banyak kuburan-kuburan yang memang disengaja dibangun, dibuat pujuk, ditulis pujuk. Makanya niroh syirik pertama dari umat Nabi Nuh. Baca nang surat An-Nuh 23. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa la yamsaw ya'um qaw nasrar. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan Kiai Wad dan Kiai Suwa, Kiai Ya'uq, nama orang kafi. Ya'us wa Ya'uq Nasro, nama orang lambat. Maka dalam hadis, dalam tafsir Al-Bawawi dikatakan, hada asba'u qaumin solihin. 5 orang tadi nama orang-orang soleh. Kano baina Adam wa Nuhin. Mereka hidup setelah Nabi Adam, di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Falamma matu kana lahum atba'un yaqtaduna bihim. Ketika kiai yang ngajar itu meninggal dunia, 5 orang itu, banyak pengikutnya, banyak santrinya. Wa ya'khuduna ba'dhum, yang mengambil ilmunya banyak. Kiai 3 itu meninggal dunia. Kemudian mereka digoda oleh iblis. Pajak iblis waqallahum law sawartum suwarahum kana ansatalakum wa aswaku ilal ibadah. Kalau mereka yang meninggal dunia ini kita buat patung-patungan, niscaya kalian semua bisa lebih semangat ibadah untuk meniru mereka. Fa'alu, kemudian mereka melakukan. Dulu kan tidak ada foto, kemudian dibuat patung-patungan, diletakkan di tempat di mana mereka dulu mengajar. Summa nasa'aqaman ba'dahum, kemudian datanglah generasi berikutnya. Faqala lahum iblis, innal ladzi min qablikum kanu ya'budunahum fa'abaduhum. Karena di sini sudah berjejer patung-patungan menggambar dari para ulama yang telah meninggal dunia, datanglah godaan dari iblis. Tanpa terasa iblis menggoda manusia dari aliran darah. Kata iblis, mereka dulu yang sudah meninggal, yakni orang-orang kita yang disembah yaitu. Maka kemudian mereka menyembah Arya kana Fattida'u ibadul awsan kana min dzalik. Maka permulaan menyembah patung berhala berasal dari sini. Maka orang yang berziarah kubur, memilih kuburan yang dikeramatkan adalah indikasi kuat. Itu termasuk syirik akbar. Wallahu a'lam.